Menarik melihat balapan hasil survei beberapa waktu ini. Dari 3 pasangan terkuat yang menjadi kandidat capres, ternyata tidak ada yang dominan di antara mereka. Angka antara Ganjar dan Prabowo itu masih salip menyalip, sedangkan Anies masih tetap ada di posisi ketiga. Ganjar sempat tertinggal jauh dari Prabowo selesai dia dideklarasikan oleh PDI Perjuangan menjadi calon presiden. Padahal sebelumnya Ganjar selalu ada di nomor 1 setiap hasil survei dikeluarkan. Kemungkinan besar merosotnya nama Ganjar karena potensi ketidaksukaan pemilih pada PDI Perjuangan itu sangat besar. Sebelum dideklarasikan oleh PDI Perjuangan, Ganjar memimpin hasil survei karena banyak orang simpati pada Ganjar yang selalu digebuki oleh elit PDI Perjuangan. Orang Indonesia itu banyak yang jadi penonton sinetron. Mereka suka termehek-mehek melihat seseorang yang dizolimi. Maka mereka berlaku seolah pembela orang yang terzolimi itu. Itulah makanya nama Ganjar ketika dia dimusuhi oleh elit PDI Perjuangan melejit naik karena apa yang dialami Ganjar dianggap representasi ketidaksukaan orang pada partai. Hal itu menjadi berbalik ketika akhirnya Ganjar dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Surveinya merosot karena dia dianggap sudah bersekutu dengan sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang. Ketidaksukaan pada PDI Perjuangan ini menjadi sangat besar karena dibangun lewat propaganda kubu lawan yang membangun citra PDI Perjuangan sebagai partai yang arogan. Sedangkan Prabowo yang sebelumnya itu kurang diperhitungkan dan selalu berada di posisi ketiga di bawahnya Anies Baswedan mendadak naik tinggi mengungguli lawan-lawannya. Naiknya survei Prabowo ini berkaitan dengan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi yang sangat tinggi sehingga situasi itu menguntungkan Prabowo. Dan strategi Prabowo yang selalu mereka lakukan adalah mengkapitalisasi hubungan Prabowo dengan Jokowi seolah-olah mereka sangat dekat dan Prabowo adalah tongkat estafet yang disiapkan oleh Jokowi. Para pemilih di Indonesia ini memang pemilih yang emosional. Mereka tidak mau melihat rekam jejak Prabowo yang dulu hitam, tapi terpengaruh oleh kedekatan palsu yang dibuat oleh tim Prabowo dengan kampanye yang masif didukung oleh baliho-baliho di seluruh negeri yang menggambarkan kedekatan mereka berdua. Prestasi nanti dululah, karena yang penting sekarang adalah persepsi. Ini era media sosial, era persepsi dibangun oleh tim sukses yang memainkan drama dan tampilan menarik. Sedangkan Anies yang sempat digadang-gadang sebagai musuh besar, ternyata malah terus nyungsep ke dasar. Anies dulu berharap dapat limpahan pendukung Prabowo yang nyebrang karena nggak suka Prabowo masuk kabinet Jokowi. Tapi ternyata sekarang Anies salah. Ketika nama Prabowo naik, pendukung Prabowo yang sempat ke Anies akhirnya kembali lagi ke Prabowo. Karena mereka sudah mengira bahwa Anies nggak akan bisa maju Pilpres karena koalisi perubahan terlihat rapuh dan malah berantem mulu di dalam. Karena mendukung Anies itu tidak ada kepastian, maka mereka kembali mendukung Prabowo sebab Prabowo lebih stabil posisinya sebagai calon presiden dibandingkan Anies yang sekarang terus goyang. Prabowo sempat bertahan beberapa bulan di puncak klasemen dan hasil survei terakhir dari indikator Ganjar mulai rebound dan trennya pun naik. Reboundnya Ganjar karena pendukungnya yang militan, yang mayoritas dari mereka dulu adalah pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sampai 2 periode. Pendukung Jokowi yang awalnya ragu mau milih Ganjar atau Prabowo akhirnya kembali memilih Ganjar karena pelan-pelan PDI Perjuangan berhasil mengarahkan Gibran dan Bobi Nasution sebagai juru kampanyenya Ganjar. Dan hasil akhir dari survei indikator bahwa pemilih Jokowi yang memilih Ganjar itu sudah mencapai angka 60% sekarang. Padahal sebelum-sebelumnya sempat hanya ada di angka 40%-an. Kembalinya pendukung Jokowi ke Ganjar itu mirip dengan kembalinya pendukung Prabowo dari pelukan Anies Baswedan. Selisih suara antara Ganjar dan Prabowo yang sempat membesar dan memenangkan Prabowo sekarang makin mengecil dan akhirnya dipimpin oleh Ganjar.
Dan situasi ini menambah semangat militan Ganjar untuk mendongkrak suara pilihannya sesudah beberapa minggu mereka itu khawatir dengan suara Prabowo yang terus naik tinggi. Mereka mungkin sudah pada sadar sekarang bahwa Prabowo hanyalah mengkapitalisasi nama Jokowi dan gak ada prestasi yang dibanggakan. Berita-berita tentang masalah di Kementerian Pertahanan, pembelian pesawat bekas, sampai gagalnya food estate yang dipimpin Prabowo membuat suara Prabowo akhirnya gembos karena yang dulu memilihnya akhirnya kembali menyeberang. Sedangkan Anies Baswedan suaranya terus nyungsep karena pemilihnya masih bingung antara nyeberang ke Prabowo lagi atau diam saja tidak memilih. Partai pendukung Anies sekarang ada di tengah persimpangan. Mau terus dukung Anies tapi potensi kalahnya besar, atau akhirnya keluarkan sekoci untuk tinggalkan kapal induk koalisi dan bergabung dengan calon presiden yang sudah stabil dan sulit untuk digoyang. Reboundnya Ganjar semoga tetap dipelihara sampai akhir masa pendaftaran. Dan para pendukung tidak berpuas diri dengan hasil yang ada, malah terus membakar motivasi supaya Ganjar bisa sampai di garis finish dan menjadi presiden di 2024. Sama seperti militansi kita dulu memenangkan Jokowi 2 periode demi kecintaan kita pada negara supaya penduduknya di tahun 2045 maju dan sejahtera. Setuju? Kita seruput dulu kopinya.